perlunya seorang istri yang kuat untuk menyokong dakwah suaminya. Keluarga disiapkan. Itu sebaik-baiknya ya memang begitu. Tetapi kita jangan lupa bahwasanya urusan persoalan itu kan ada wilayah yang Allah berikan kuasa kepada manusia. Allah berikan pilihan untuk mengaturnya, ada yang enggak. Nah, masalah nanti kebaikan orang yang ada di sekitar kita itu ya di luar kemampuan kita cuma berusaha. Karena itu kita dapati pada masa Nabi sendiri ada sahabat-sahabat yang memang terhalang oleh keluarganya. Seperti Sayyidina Mus'ab bin Umair, ya. Beliau dipenjara oleh ibunya, sehingga akhirnya cari-cari kesempatan untuk kemudian keluar menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk saat hijrah, ya. Pemuda yang perlente, yang ganteng, ya, rapi biasanya, karena anak orang kaya, ternyata datang kepada Nabi sampai nangis itu di Madinah. Ini Mus'ab pakaiannya tambalan, coba, yang dulunya ini orang paling kaya. Itu kan karena apa? Karena keluarga. Ketika meninggal itu sudah lama, itu juga masih membuat sahabat yang lain itu menangis, ya. Seperti Abdurrahman bin Auf, ya, ketika makan menangis. Teringat apa? Teringat Mus'ab bin Umair yang apa? Yang ketika wafat itu untuk mengkafaninya aja tidak cukup, ya. Ditutupkan ke wajah kain itu, ya, bajunya, ya, karena orang syahid tidak wajib dikafani, tutupkan wajah, kakinya kelihatan, kaki, ya, bajunya itu ditutupkan, wajahnya kelihatan, ya, kepalanya itu. Nangis ingat itu. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, itu keluarganya. Ada siapa? Abu Hudzaifah, itu bapaknya. Siapa? Suhail bin Amr, itu, ya. Sehingga banyak kita dapati sahabat yang secara ini tidak ideal. Tetapi apa? Mus'ab bin Umair itu yang keluarganya itu tidak mensupportnya, itu justru yang membawa kemenangan Islam di Madinah. Tidak kemudian kita katakan, Mus'ab, kamu itu dakwah jauh-jauh ke Madinah, ibumu itu loh, ibumu aja tidak engkau urus. Tidak begitu, ya. Ya memang didakwahi, tapi ada saatnya itu memang sudah mentok, ya, sehingga ya cari yang lain. Siapa lagi itu? Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang di alam Al-Quran itu ada ayat itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Itu kan salah satu apa yang di tafsir itu menceritakan, salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini masuk Islam, orangnya supel, hanya membuat orang lain masuk Islam dari tangan Abu Bakar As-Siddiq ini. Sehingga ini pelajaran juga dalam dakwah ini, kadang tidak semua orang itu bisa mengajak orang. Tidak. Ada orang yang memang punya kemampuan, mungkin lihat wajahnya aja sudah langsung masuk Islam, ya. Ada orang yang begitu, ada yang tidak. Nah itu ya masuk dalam perbedaan yang insya Allah merupakan rahmat bagi dakwah itu sendiri. Tinggal bagaimana memposisikan, ya, orang-orang itu sesuai dengan passionnya masing-masing. Nah Abu Bakar ini kan orang yang pergaulannya luas dan mudah bergaul, sehingga banyak yang kemudian masuk Islam dari tangan Abu Bakar itu. Tetapi bapaknya sendiri tidak, Abu Quhafah. Abu Quhafah ini tidak. Bahkan salah satu asbabun nuzul dalam surah Al-Mujadilah itu, yang ayat terakhir itu kan, itu adalah ketika Abu Bakar memukul bapaknya. Karena apa? Bapaknya mencela Nabi. Turun ayat itu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Itu kan, engkau enggak dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya, meskipun itu bapak-bapak mereka sendiri. Jadi ketemu itu dipukulnya oleh Abu Bakar, itu kan bisa clash begitu. Tapi ini tidak menghalangi dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan karena dakwahnya itu pula, ya, mungkin di antara sebab bapaknya dapat hidayah itu kan karena upaya terus tadi, meskipun itu ya atas masyiah, ya, kehendak Allah Ta'ala. Abu Quhafah masuk Islam saat Islam menang Fathu Makkah, dibawa oleh Abu Bakar menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersyahadat. Abu Bakar katakan, Rasulullah katakan, kenapa ndak orang tua ini aja yang di rumah, aku yang datang ke sana. Maka Abu Bakar katakan, engkau yang lebih pantas untuk didatangi ya Rasulullah.
Ini apa? Abu Bakar luar biasanya ya. Akhirnya dapat kegembiraan. Kegembiraan bapaknya yang bertahun-tahun. Berarti berapa itu? 13 tahun tambah 8 tahun. Berapa? 21 tahun coba. Bapaknya baru masuk Islam. Yang kemudian setelah bersyahadat itu Abu Bakar nangis. Nangis itu apa? Nangis ketika ditanya, kalau kita mungkin nangis bahagia ya karena bapak yang 21 tahun berharap betul masuk Islam akhirnya masuk Islam. Tapi Abu Bakar jawabnya enggak. Beliau itu nangis karena membayangkan andai yang bersyahadat itu adalah Abu Thalib. Alangkah bahagianya Rasul ya. Jadi sampai seperti itu. Kecintaan masih ingat siapa yang dicintainya yakni Rasul. Andai kebahagiaan itu Rasul rasakan ya. Jadi menangis beliau dalam sebuah riwayat begitu. Ini menunjukkan apa ya, bahwasanya dakwah itu jalan-jalan aja lah begitu. Masalah keluarga ada apa dan apa, minta pada Allah, Allah yang akan selesaikan. Coba misalnya Abu Bakar itu berpikir, wah ini bapakku aja seperti ini misalnya, enggak berdakwah dulu, nanti dulu. Akhirnya ngurusi bapaknya juga belum tentu berhasil ya. Maka bisa dilakukan itu ya, dakwahi orang itu sambil diniatkan. Mudah-mudahan Allah itu bukakan hati orang-orang terdekat kita. Kalau orang-orang terdekat itu sudah didakwahi juga. Atau mungkin teman-teman kita minta dakwahi keluarga ya. Karena kalau yang kadang ngomong sendiri ke orang yang lebih tua ini, kamu dulu yang nyebokin saya misalnya, diremehkan kadang begitu ya. Tapi kalau orang lain enggak. Sama seperti kita sendiri kadang-kadang begitu. Ya, memang harus ada upaya. Kita ini pilihkan lingkungan di mana, lihati pergaulannya di mana. Pernahkah kita atur itu enggak? Kalau kita biarin semua kemudian kita serahkan pada Allah semuanya, dalam artian kita katakan mayuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah kehendaki baik ya, Allah pahamkan sendiri. Ya upaya tadi harus ada upaya vertikal kepada Allah, ada upaya horizontal ditangani betul-betul. Dan ini ya kadang di tengah-tengah kita kesibukan itu yang ya, mungkin kurang waktunya. Tapi insya Allah kalau diniatkan aktivitas dakwah itu, bawa keluarga, anak itu sambil dibatin kita mendakwahi orang itu, kita minta juga titipkan keluarga kita itu kepada Allah Ta'ala untuk dibina, dilapangkan. Jadi saya lihat banyak kadang anak-anak itu karena kurang kedekatan dengan orang tua. Orang tuanya itu keluar terus, itu datang marah-marah. Maka ya ndak ideal. Akhirnya mungkin waktu kecil dia bisa taat itu. Nanti usia SMA, mahasiswa berontak dia, merasa terdoktrin. Ndak bisa begitu. Maka apa? Kalau usia SD ini kan lebih perlu kasih sayang sebetulnya. Lebih perlu kasih sayang. Dipeluk, peluk anak itu. Mumpung masih bisa dipeluk. Kalau sudah besar malu dia. Nggak mau Ustaz ya. Nggak mau, sudah SMP itu malu dia. Peluk. Kalau masih kecil peluk, kita doakan ini yang pintar ya seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan baikan semua itu. Diselamilah anak-anak sekarang ini kan kadang tidak seperti zaman kita dulu ya. Kadang godaannya itu banyak itu. HP itu ketika lagi asik kita langsung rampas itu, bisa melawan itu anak-anak itu. Ya bisa melawan. Maka caranya ya gimana itu pikirkan. Bagaimana kita juga lah mungkin ya. Kita lagi asik-asik apa misalnya, ada yang kemudian menghentikan dengan kurang menyenangkan caranya, maka perlawanan itu muncul.